Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Halil Rabani, biasa dipanggil Alul, NIM 101092400 Saya dari Prodi Teknik Elektro. Jadi di sini kita akan mengutas kembali mengenai UTS fisika kemarin, solusinya. Ya, langsung saja ya. Share screen. Hmm, nah, ini. Jadi ini terdiri dari soal-soal yang punya beberapa bagian lagi. 1 sampai 3. Oke, nomor 1. Dalam sebuah simulasi perang 10 November, nah, Global Telkom University Surabaya berada di kaki bukit mendeteksi musuh di atas bukit dengan jadi kemiringan dari bukit tersebut 37 derajat yang ketinggiannya 1200. Jadi di tempat itu musuh menembakkan rudal dengan kecepatan 20 I min 5 T kuadrat J per meter per sekon. Nah, pertanyaan yang pertama tuh gambarlah ilustrasi kasus tersebut. Nah, pada nomor 1 ya, bagian A, ya kita gambar nih. Nah, ini di puncak bukitnya untuk atau musuh kan, musuh. Nah, set di sini. Kemudian bukitnya dengan ketinggian 1200 meter. Nah, sini. Nah, sedangkan robot Delyu di bawah sini. Nah, kemudian musuh menembakkan rudal A, set. Nah, yang kemudian dihalau oleh rudal B yang ditembakkan oleh eh, robot Telkom tadi. Set. Nah, Nah, kemiringan 30 derajat. Nah, itu gambarnya segini ya. Ya, menurut saya gitu. Nah, kemudian nomor B pada bagian persamaan posisi dari tembakan rudal A. Nah, jadi di sini kita mencari posisi apa? Posisi dari tembakan rudal A itu menggunakan rumus integral. Nah, jadi R sama dengan V kali DT. Dengan V-nya tuh 20 I min 5 T kuadrat J DT. Nah, langsung kita integralin. Nah, yang semula 20 nggak ada T-nya, kita tambahin 1. Pokoknya, pokoknya angka pangkatnya ditambah 1, kemudian dibagi jadi koefisiennya dibagi dari angka dari pangkat tersebut. Nah, ini seperti ini. 5/3 T pangkat 3. Yang awalnya dari 5 T kuadrat. Nah, C. Nah, C ini itu mula-mula. Nah, cara carinya gimana? Nah, kita cari dulu nih nilai dari X ini. Kita harusnya gambarin ya, misalnya nggak koordinat, garis koordinat ya. Nah, set gini, set. Nah, cara cari nilai ini dengan menggunakan tan 37 derajat. Nah, di sini tan 37 derajat sama dengan Y per X. Dengan Y-nya 1200 meter. Nah, nilai dari tan 30 derajat, 37 derajat, 3/4. Nah, kemudian X sama dengan 4/3 dikali 1200. Nah, dibagi aja nih. Jadi, otomatis X-nya sama dengan 1600 meter. Nah, nilai C-nya gimana? Nah, nilai C-nya kita kayak gini, ini aja. Ambil dari nilai ini, X. Kenapa min? Karena ini kita misalkan nggak ada kurva ya. Kan ini mengarah ke kiri kan. Otomatis nilainya jadi min. Nah, karena Y-nya ke atas pasti positif. Jadi C sama dengan min
160 I ditambah 100 1200 J 160 ulang maaf C sama dengan min 1600 I ditambah 1200 J. Nah, kemudian nilai dari C itu kita pasang-pasangin dengan nilai ini. Nah, I dengan I, J dengan J. Yang berarti R sama dengan min 1600 ditambah 20 TI ditambah 1200 min 5/3 T pangkat 3 J. Nah, ini hasilnya. Kemudian, nomor C. Persamaan posisi dari rudal B agar bisa mengenai rudal A, serta waktu dan posisi tertembaknya rudal A oleh rudal B. Jadi, di sini timing dan posisi timing posisi rudal ditembakannya rudal A tuh agar mengenai rudal B posisi tepat gitu, biar menghalau menghalau rudal A maksudnya tembakan rudal B itu agar menghalau rudal B A sehingga tidak mengenai eh, robot tadi. Jadi kita misalin aja T-nya TA-nya 2,4 dan TB-nya 2. Nah, kenapa dimisalin? Agar nanti apakah nilai Y per X-nya lebih besar dari 3/4. Nah, pertama, untuk RA-nya kita menggunakan T2,4. Kita tinggal masukin hasil B tadi, masukin ke sini, dan kita eh, dan T-nya itu kita masukin ke ini, nilai T yang sebelumnya nggak ada. Jadi, RA sama dengan min 1600 ditambah 20 dikali 2,4 I ditambah 1200 min 5/3 dikali 2,4 J. 20 kali 2,4 sama dengan 48 dan 5/3 dikali 2,4 sama dengan 4. Nah, ini ya. Kemudian RA sama dengan min 1552 I ditambah 1196 J. Nah, kemudian untuk T sama dengan 2, kita cari nih nilai XB sama YB-nya. Jadi, XB sama dengan, nah ini menggunakan rumus GLB. Nah, XB sama dengan min 1552 I. Jadi XB kita jabarin jadi VX kali T min 1552 I. Dengan T-nya sama dengan 2. Jadi VX kali 2 sama dengan min 1552I. Jadi VX sama dengan min 1552I per 2. Hasilnya min 776I meter per sekon. Kemudian yang bagian YB sama dengan 1196 J. Kemudian VY kali T sama dengan 1196 J. Dengan T-nya 2. Kemudian VY sama dengan 1196 J per 2 menghasilkan 598 meter per sekon. Nah, jadi untuk mencari RB-nya sama dengan RB sama dengan XB ditambah YB. Nah, nilai YB-nya tadi min 7 min ini dimasukin aja. Min 776I ditambah 598 J meter. Nah, kita cocok ini Y di bagian ini YRA-nya apakah YXRA-nya apakah lebih besar dari 3/4 atau tidak. Soalnya untuk mengukur apakah ini menembaknya di atas tanah atau pas di tanah. Karena kalau pas di tanah, eh, haluannya tidak tepat karena ini maksudnya itu telat gitu.
menghadang rudal A-nya, sehingga mengenai dampak itu mengenai B lah, robot Telio lah. Jadi kita gunain aja yang waktu yang lebih cepat, sehingga halauannya tuh di atas tanah, di atas udara gitu. Jadi kita masukin aja nih RA-nya tadi, X dari RA 1552 per 1196. Nah, hasilnya ini 1,29, lebih besar dari 0,75. Nah, itu hasilnya. Kemudian lanjut nomor 2. Seorang mahasiswa Telkom University Surabaya mempunyai berat 600 Newton. Nah, dia tuh mempunyai hobi bermain ski. Ketika liburan, dia menaiki bukit salju menggunakan pelontar karet. Besar gayanya sebesar F sama dengan 20.000 XN pada kaki bukit dengan arah mendatar. Setelah meluncur di bidang es mendatar yang licin sempurna, dia pun menaiki bukit di mana besar kecepatannya tidak berubah saat transisi. Nah, mahasiswa tersebut bisa menaiki bukit salju hingga ketinggian 30 meter. Jadi, dia hanya bisa mendaki itu setinggi 30 meter sebelum akhirnya diam. Nah, bila bukit tersebut memiliki kemiringan 30 derajat, koefisien gesek statis 0,2 dan koefisien gesek kinetis 0,1 dan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Tentukan yang pertama tuh tentukan nilai A, tentukan gambar ilustrasinya pada kasus buat gambar. Langsung aja. Nah, di sini ini pelontar karetnya, ini orang posisi pertama ya. Nah, di sini yang gaya yang ada di sini ya. Ada gaya normal, gaya gesek, dan gaya berat. Nah, pada posisi kedua cuman gaya berat dan normal. Dan kemiringan bukit 37 derajat dengan tinggi. Nah, posisi ketiga eh, gaya yang terjadi gaya normal, gaya eh, apa nih? Gaya kinetis, gaya berat. Nah, gaya berat ini dibagi jadi bagian gerak V cos theta dan sin cos theta. Nah, ini normal V cos theta sin cos F. Nah, kemudian kita mencari nih panjang jalur lintasan B ke C. Nah, dengan rumus Y per R sama dengan sin 37 derajat. Nah, dengan Y-nya itu tingginya 30 meter. Dan sin, nilai dari sin 37, 3 per 5. Jadi, R sama dengan 30 kali 5 per 3, sama dengan 50 meter. Jadi, jaraknya tuh ini ke ini 50 meter. Nah, ini, lintasan ini. Nah, kemudian nomor B. Pada nomor 2. Tanyakan kecepatan mahasiswa tersebut saat meluncur di bidang datar. Nah, di sini kita menggunakan rumus usaha energi. Nah, kenapa ini min? Nah, dengan rumus W sama dengan data EK. Nah, W-nya dijabarin jadi min MGH min, min FG kali S. Sama dengan setengah M VC kuadrat dikurang 1/2 M PB kuadrat. Nah, nilai dari ini C sama dengan 0. Kan diam. Nah, ini kenapa min? Karena sama-sama mengurangi energi kinetik. Nah, karena gravitasinya akhirnya lama-lama membuat lambat, jadinya min. Nah, nilai dari M-nya, karena belum diketahui, kita mencari M-nya dengan rumus M W per G. Nah, sama dengan 600 per 10, sama dengan 60. Jadi nilai 60-nya, jadi nilai M-nya sama dengan 60. Kemudian Mg
tinggal dikalikan. Kan nilai nilai G-nya sama dengan 10. Jadi 60 dikali 10 sama dengan 600. Dan nilai Y-nya tadi seperti pada soal 30 ya. Nah, kemudian gimana cari F-nya? Nah, karena F-nya bergerak, jadi kita menggunakan rumus energi kinetik. Ya, F sama dengan UK kali N, di mana UK-nya sama dengan 0,1. Nah, N ini belum diketahui. Jadi, kita mencari nilai N-nya terlebih dahulu dengan rumus ini F sama dengan 0. N min mg cos theta. Kenapa mg cos theta? Karena ini dari gambar. Nah, bentar. Nih, dari gambar ini. Nih. Jadi, N sama dengan mg cos theta sama dengan N mg cos theta. N sama dengan 600 dari nilai ini tadi dikali 44/5. Ini nilai 4/5 ini nilai cos dari 37 derajat. Jadi N sama dengan 480. Nah, kemudian dimasukin di sini dikali 0,1 dikali 480 sama dengan 48 Newton. Nah, kemudian dimasukin ke sini. Nilai 50 tadi, nih nilai dari ini. Nah, kita masukin aja. Nih. Sehingga min 600 dikali 30 min 48 kali 50 sama dengan 0 dikurang setengah 60 VB kuadrat. Sehingga menghasilkan min 18 18.000 dikurang 2.400 sama dengan min 30 VB kuadrat. Sehingga min 20.400 sama dengan min 30 VB kuadrat. Jadi VB kuadrat sama dengan 680. Nah, VB kuadrat sama dengan akar dari 680. Jadi VB kuadrat sama dengan 26,08 meter per sekon. Ya, kemudian nomor C. Ya, kita lihat. Jadi yang ditanyakan panjang penekan pegas yang dilakukan mahasiswa tersebut pada pelontar karet mula-mula. Nah, panjang mula-mula. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus kekebalan energi. Nah, MA sama dengan EM EMB. Nah, dengan dijabarkannya EPPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Nah, nilai dari EKA ini sama dengan 0 dan itu pun EPB sama dengan 0. Nah, kemudian nilai dari lanjutannya setengah KE kuadrat ditambah 0 sama dengan 0 ditambah setengah EPB kuadrat. Nah, di mana kita mengetahui nilai K ini? Nah, dikatakan di soal tadi nilai dari F sama dengan 20.000 XN. Ya, yang berarti nilai K-nya adalah 20.000. Jadi kita masukin aja. 20, setengah kali 20.000 X kuadrat sama dengan setengah kali 30 dikali nilai dari uh, VB kuadratnya tadi, M-nya 30 ya tadi. VB 680. Nah, sehingga coret-coret 20.000 X kuadrat sama dengan 30 dikali 680. X kuadrat sama dengan 30 dikali 680 per 20.000. X kuadrat sama dengan 1,02. Jadi X sama dengan akar dari 1,02. Menghasilkan 1,00995 meter. Itu hasilnya. Oke, oke. Sekian dari saya.
Mungkin banyak kekurangannya. Lebih dari kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.